Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cerdik semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Ya, ada dua tujuan dari ciri khusus ini berkaitan tentang adaptasi, ya, adaptasi makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan terhadap lingkungannya. Tujuannya, ya, satu untuk mencari makan atau melindungi diri dari predator, ya, dua untuk bertahan hidup dari lingkungannya. Nah, ini ada beberapa hewan, ya, yang akan kita bahas. Pertama, kelelawar. Kelelawar itu ciri khususnya, ya, mengeluarkan dan menangkap bunyi ultrasonik. Ya, jadi dia mengeluarkan dan menangkap bunyi ultrasonik. Dia keluarkan terus dipantulkan terus ditangkap lagi. Ya, pendengarannya tajam. Mempunyai kemampuan ekolokasi. Ekolokasi apa sih ekolokasi? Ekolokasi yaitu mendeteksi benda-benda di sekitar dan menentukan arah terbang dengan suara atau bunyi pantulan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh makanan. Nah, selain itu ciri khusus pada kelelawar yaitu memiliki selaput kulit tipis seperti sayap untuk terbang. Jadi di sayap itu tipis, anak-anak. Ya, terus tidur terbalik berfungsi untuk memudahkan kelelawar untuk memulai penerbangan. Ya, bergerak lebih cepat dan menghemat energi. Jadi dia tidur di atas itu supaya langsung ketika pengen terbang langsung terbang gitu ya, nggak perlu lagi lompat atau sebagainya gitu, langsung jatuh terus bisa mengepakkan sayap lalu bisa langsung terbang. Yang kedua itu lumba-lumba, ya. Lumba-lumba itu adalah hewan mamalia laut, ya. Lumba-lumba itu bukan ikan, ya. Lumba-lumba itu mamalia laut. Mengeluarkan bunyi ultrasonik dan mempunyai kemampuan ekolokasi untuk memperoleh makanan, sama seperti kelelawar, ya. Jadi dia mengeluarkan ultrasonik untuk mencari ikan yang ada di sekitar. Yang ketiga, landak, ya. Kalian udah tahu nih, landak berduri, kulitnya berduri untuk melindungi diri dari predator atau melindungi diri dari musuh. Ya, yang keempat adalah cicak. Cicak itu memiliki kemampuan autotomi. Autotomi itu kemampuan memutuskan ekornya. Tujuannya untuk mengelabui ketika ada predator yang ada di sekitar dia pengen menangkap, lalu si cicak itu akan melepaskan ekornya. Seolah-olah itu cicaknya masih di situ padahal hanya ekornya. Selanjutnya, lidah cicak itu panjang dan lengket. Tujuannya itu untuk menangkap mangsa, ya, berupa serangga atau nyamuk yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, ciri khusus dari cicak adalah kakinya lengket dan beralur, berjalan di atas dinding tujuannya itu. Jadi di kaki cicak itu ada rambut-rambut kecil gitu ya, untuk perekatan kaki-kaki cicak agar tidak jatuh ketika jalan di atap atau ketika jalan di plafon, jalan di tembok. Nah, selanjutnya kelima, kadal. Kadal juga memiliki kemampuan autotomi, memutuskan ekornya sama seperti cicak. Selanjutnya keenam, ada bunglon. Bunglon itu memiliki kemampuan mimikri. Mimikri itu apa sih? Mimikri itu mengubah warna kulit sesuai warna lingkungannya. Misalnya warna lingkungannya warnanya hijau, ya, maka kulitnya akan berubah jadi hijau. Ya, tujuannya untuk melindungi diri, mengelabui, ya, predator-predator yang ingin memangsa bunglon tersebut. Lidah bunglon panjang dan lengket itu untuk menangkap mangsa. Selanjutnya ada ular. Ular itu lidahnya bercabang dua, ya. Fungsinya untuk mendeteksi mangsa. Bisa beracunnya untuk melindungi diri dari predator. Bisa juga untuk melumpuhkan mangsanya, ya. Yang kedelapan ada cumi-cumi, sotong, dan gurita. Nah, ini tiga hewan ini ciri khususnya mengeluarkan cairan seperti tinta. Fungsinya itu untuk melindungi diri. Jadi dikelabui itu, ya, dikeluarkan tintanya seret, ya, jadi airnya jadi hitam, lalu cumi-cuminya itu kabur entah kemana. Nah, selanjutnya terus memiliki tentakel. Tentakel itu kayak tangan itu, kalau Squidward itu kan tangannya banyak, ya, menangkap mangsa dan bergerak, itu fungsi tentakelnya itu. Selanjutnya yang ke-9 ada unta. Unta itu mempunyai punuk. Punuk itu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Jadi itu lemak, ya, bukan air, itu lemak, ya. Lalu selain itu unta juga memiliki ciri fisik lain, bulu mata panjang
dan 2 lapis kelopak. Jadi ada 2 lapis kelopak deh. Fungsinya apa? Untuk melindungi mata dari debu kan, karena onta ini ya hidupnya di dataran di padang pasir gitu ya, banyak debu. Selanjutnya banyak minum dan sedikit berkeringat, itu bertahan diri di gurun, ya. Lalu kaki dan telapak kaki tebal ya, agar tidak terpelosok di pasir dan melindungi diri dari pasir panas. Nah, selanjutnya nih, bebek. Bebek itu memiliki ciri khusus ya, paru berbentuk sudu. Sudu itu ya nanti kita bahas nih, berbentuk sudu. Fungsinya untuk mencari makanan di lumpur, kaki berselaput ya untuk berenang, dan bulu berlapis lilin agar tidak basah saat berenang. Ya. Kasihan kalau berenang bebek nggak ada lapisan lilin, mungkin dia masuk angin ya, nanti dia bersin disangka corona. Lanjut, yang ke-10 burung hantu. Nah, ini burung hantu ya. Burung hantu itu memiliki ciri khusus penglihatan tajam ya, berguna untuk memperoleh makanan di malam hari. Bulu yang lembut ya, bulunya lembut tuh burung hantu, agar tidak terdengar pemangsa saat terbang ya. Jadi hewan buruannya itu agar tidak mendengar kepakan sayapnya dia. Kepala dapat memutar 360 derajat ya. Nah, itu fungsinya untuk memperluas pandangan. Nah, selanjutnya ada ikan sidat, belut listrik, ubur-ubur ya. Mempunyai senjata berbentuk arus listrik, fungsinya untuk melindungi diri. Lele. Nah, lele nih, yang sering makan pecel lele nih, lele. Lele itu memiliki ciri khusus, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Pertama, memiliki labirin ya, fungsinya untuk bernapas di air yang keruh dan kurang oksigen. Ini O2 itu oksigen. Selanjutnya memiliki senjata berbentuk patil, fungsinya itu untuk melindungi diri. Memiliki misai ya, untuk mendeteksi mangsa dan lingkungan. Lalu tubuh berlendir untuk mempermudah pergerakan di lumpur ya. Lalu selanjutnya insang berlapis berfungsi untuk bernapas dalam lumpur. Nah, yang ke-13 ada terenggiling dan luwing. Nah, yang sering keras itu kulitnya ya. Kulit keras dan menggulung badan ya, berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Yang ke-14 ada lebah ya, kelabang, kalajengking ya, sengatannya beracun, berfungsi untuk melindungi diri. Yang ke-15 ada gajah ya. Gajah itu bisa mendengar suara infrasonik dan bertelinga lebar. Fungsinya untuk memperlebar pendengaran dan berkomunikasi dengan sesama. Yang ke-16 ada singa. Singa warna bulunya seperti rumput kering ya. Jadi warna rambut singa itu bukan karena dia bule ya, anak-anak semua, kawan-kawan semua, tapi memang fungsinya itu untuk penyamaran atau kamuflase agar tidak diketahui mangsa, seperti rumput kering gitu ya. Nah, selanjutnya ada kera dan tupai. Ekor pada kera dan tupai itu yang panjang dan berumbai itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika melompat ya. Selanjutnya ada katak. Katak itu ya, kaki berselaput, fungsinya untuk mempermudah ketika berenang. Kulit berlendir untuk membantu bernapas ya. Jadi katak itu pernapasannya juga bisa lewat kulit ya. Lalu kaki belakang lebih panjang itu fungsinya untuk melompat dan melindungi diri. Ketika ada pemangsa dia bisa lompat lalu berenang entah mana ya. Selanjutnya ada ikan gurami. Ikan gurami itu memiliki labirin ya. Fungsinya sama seperti tadi ikan lele, membantu bernapas dalam air keruh dan memiliki misai mendeteksi kondisi lingkungan. Ke-20 ada semut. Nah, semut itu matanya buta tapi memiliki antena. Antenanya itu fungsinya untuk mendeteksi makanan dan berkomunikasi. Nah, tuh. Ya. Selanjutnya ada ikan pemanah itu ya, menyemprotkan air, fungsinya itu untuk mendapatkan makanan berupa serangga kan, menyemprot keluar ke udara gitu ya. Nah,
itu untuk mendapatkan serangga yang terbang di atas air. Selanjutnya ada rayap. Rayap matanya buta tapi memiliki antena sama seperti semut, fungsinya untuk mendeteksi makanan dan berkomunikasi. Ya, bersimbiosis dengan flagellata, ya fungsinya dapat memakan kayu yang sudah lapuk. Nah, nomor 23 kucing. Nah, yang suka pelihara kucing nih ciri khususnya ada juga. Kucing itu memiliki misai, anak-anak. Ya, misai itu menentukan arah saat berjalan di ruang gelap. Ya. Selanjutnya penglihatan tajam untuk mencari mangsa di malam hari, lalu dapat memasukkan kuku cakar. Jadi cakarnya itu bisa kadang keluar, bisa masuk gitu kan. Karena ada hewan yang cakarnya cuma keluar doang. Nah, gitu. Nah, kalau kucing bisa keluar, bisa masuk. Agar apa? Agar tidak terdengar ya mangsa saat berjalan. Selanjutnya tidur membungkuk agar tetap hangat dan panas tubuh tidak keluar. Selanjutnya bola mata mengecil dan membesar, mengatur banyak cahaya yang masuk itu fungsinya. Selanjutnya alat keseimbangan pada telinga agar jatuh pada posisi berdiri. Jadi kucing itu walaupun jatuh dari genteng, ya jatuhnya itu pasti kaki aja dulu gitu ya. Gak pernah kepala, ya nyungsep gak pernah badan gak pernah, tapi kaki. Kenapa? Karena dia mempunyai alat keseimbangan. Selanjutnya ada ayam jantan, ya. Ayam jantan itu memiliki jalu berfungsi untuk melindungi diri, ya, mengembangkan bulu saat bertarung. Fungsinya itu untuk menakuti musuh. Nah, selanjutnya ada kuskus. Kuskus itu mengeluarkan kentut. Yang suka kentut mungkin kuskus nih. Ya, kuskus itu mengeluarkan kentut yang sangat bau. Fungsinya itu untuk melindungi diri supaya musuhnya itu kebauan lah, akhirnya nggak mau makan dia. Ya, selanjutnya ada landak semut. Landak semut itu lidah panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Dan ke-28 yang terakhir ini ada laba-laba. Perutnya menghasilkan cairan sutra untuk membuat jaring dalam menjebak mangsanya. Nah, itu ciri khusus hewan. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang ciri khusus tumbuhan yang sering keluar ketika ujian sekolah nih. Pertama, kantong semar. Kantong semar itu menghasilkan bau khas, fungsinya itu untuk menarik serangga. Serangganya itu ya tentu alat yang bau-bau gitu ya, bukan kupu-kupu, jarang kupu-kupu. Ya, cairan lengket dan licin di mulut kantung. Ya, kantong semar itu nanti kalian bisa searching tuh, yang mana sih kantong semar? Ya, agar serangga terpleset dan masuk. Selanjutnya menghasilkan cairan enzim. Ya, berfungsi untuk mencerna serangga untuk memenuhi nitrogen. Jadi serangga-serangga yang masuk itu nanti akan meleleh, akan terurai oleh cairan enzimnya. Selanjutnya adalah katus. Katus itu ya, pertama ciri khususnya daun mengecil atau berbentuk duri. Ya, fungsinya itu untuk mengurangi penguapan. Batang tebal dan berair, fungsinya itu untuk menyimpan air tentunya. Selanjutnya batang berlapis lilin. Jadi ada lapisan-lapisan lilin kalau kalian punya katus itu bisa kalian lihat. Ya, fungsinya untuk mengurangi penguapan karena katus ini ya banyak hidup di daerah yang minim air, di padang pasir. Nah, akarnya panjang ke bawah itu anak-anak, berfungsi untuk mencari air lebih banyak. Selanjutnya ada Rafflesia atau bunga bangkai, itu mengeluarkan bau busuk ya. Itu untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan ya. Lalat ya terutama itu ya, untuk membantu penyerbukan. Jadi bunga itu nggak selamanya wangi, tapi ada yang bau juga ya, bunga Rafflesia. Selanjutnya ada teratai. Teratai itu daunnya lebar dan tipis. Fungsinya itu untuk mempercepat penguapan air. Jadi karena dia hidup di air ya, kalau ini kebalikan dari kaktus. Kalau kaktus itu menghemat penguapan, kalau teratai itu berlawanan dari kaktus, mempercepat penguapan air. Batang berlongga itu, jadi batangnya kaktus itu berlongga, berfungsi untuk menyimpan oksigen untuk bernapas dan juga untuk sekaligus untuk mengapung agar dia nggak tenggelam gitu. Selanjutnya eceng gondok. Eceng gondok itu juga termasuk hewan tumbuhan air. Eceng gondok juga termasuk tumbuhan air ya. Nah, batangnya menggelembung, fungsinya untuk mengapung di air kayak sama seperti teratai. Akar serabut dan lebat ya, fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan dari terjangan arus air ya. Selanjutnya ada Venus atau kejora.
ya. Rambut peka untuk mendeteksi mangsa. Selanjutnya daun berengsel dan berbulu, fungsinya untuk menyibak serangga. Yang terakhir adalah menghasilkan cairan enzim untuk mencerna serangga, sama seperti kantong semar ya. Selanjutnya ada tumbuhan embun matahari ya. Terdapat titik-titik cairan yang bergemerlap bila terkena sinar matahari untuk memancing serangga agar menghampirinya. Jika serangga menyentuh daun, maka terjebak dalam cairan tersebut. Helai-helai daun akan mengatup untuk mencengkram serangga dan serangga dihancurkan dengan cairan pencerna. Hampir sama seperti Venus ya, ada cairan pencernanya. Nah, selanjutnya ada jati, mahoni, kapas, kedongdong. Ini hampir sama ya. Ciri khususnya yaitu menggugurkan daun di musim kemarau. Fungsinya apa? Untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada bakau. Bakau itu mangrove ya. Bakau memiliki akar tunjang dan menjulang. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi dari ombak dan bernafas menghirup oksigen. Jadi ada akar napas di situ. Selanjutnya ada talas dan keladi. Berdaun lebar dan tipis, fungsinya untuk mengurangi penguapan ya. Kalau tadi mempercepat, sekarang mengurangi ya. Talas dan keladi. Selanjutnya ada pisang. Pisang itu punya ciri khusus juga anak-anak. Nah, daun pisang bagian bawah berlapis lilin. Fungsinya untuk apa? Mengurangi penguapan. Ada mawar, salak, putri malu, bougainville ya. Itu fungsinya untuk apa nih? Ada ciri khususnya tuh. Mawar, salak, putri malu, bougainville itu ada ciri khususnya, batang berduri. Fungsinya untuk melindungi diri. Selanjutnya ada rumput, kunyit, dan jahe-jahean ya, mengeringkan daun pada musim kemarau. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kangkung ya, batang berongga untuk menyimpan udara dan bernapas. Padi dan jagung menggulung daun saat panas, mengurai penguapan. Durian dan nangka, buah berduri melindungi diri. Fungsinya itu, buahnya berduri untuk melindungi diri. Selanjutnya ada kamboja dan nangka yang menghasilkan getah, fungsinya untuk melindungi diri. Dan yang terakhir adalah lidah buaya, daun tebal dan berair untuk menyimpan cadangan air ya. Nah, itu anak-anak ciri khusus pada hewan dan tumbuhan yang sering muncul di ujian sekolah. Silahkan kalian ingat-ingat. Kalian juga bisa kunjungi cerdik.com untuk membaca-baca. Nih ada linknya. Linknya nanti Pak Sugeng taruh di deskripsi ya. Selamat belajar, selamat mengingat-ingat ya. Nanti suatu saat insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.